Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali juga di Universitas ABRI 1. Baik, saat ini kita akan membahas hal-hal yang terkini di masa baru-baru ini, yaitu dengan adanya berita mengenai oknum pegawai pajak yang dengan inisial RAT telah ditahan oleh KPK dengan tuduhan gratifikasi, di mana disebutkan beliau ini memiliki perusahaan konsultan pajak, di mana pada saat itu juga beliau ini adalah pegawai pajak yang berfungsi sebagai penyidik dan penarik pajak, ya, penyidik pajak intinya. Nah, di sini sebenarnya sudah terlihat jelas mengapa bisa terjadi ini gratifikasi yang sangat besar, ya, karena terjadinya conflict of interest. Nah, di dalam governance atau good governance itu jelas yang basic pertama itu adalah conflict of interest yang harus dihindari. Nah, di sini sebenarnya terjadinya ini ya bukan hanya dia saja, tapi saya yakin sekali banyak, ya. Dan ini juga sebenarnya telah dicontohkan yang tidak baik oleh atasan-atasannya. Karena apa? Karena konflik of interest itu menjadi potensi, ya, rawan untuk timbulnya permufakatan jahat atau persekongkolan jahat. Karena itulah sangat dilarang keras. Tetapi kan dalam kenyataannya seperti ketahui banyak sekali sekarang ini pejabat yang merangkap jabatan dan konflik of interest. Merangkap jabatan kalau tidak konflik of interest mungkin masih bisa dimaklumi. Tetapi kalau dia konflik of interest itu yang sangat berlawanan dengan prinsip good governance, ya. Contohnya pejabat di Kementerian Keuangan merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Nah, ini jelas sangat konflik of interest. Karena apa? Karena Kementerian Keuangan itu adalah regulator pembuat policy, ya, membuat peraturan, dan juga otomatis juga sekaligus Kementerian Keuangan ini berhubungan dengan semua sektor, ya, karena menyangkut keuangan negara, karena fungsi daripada Kementerian Keuangan itu adalah sebagai bendahara negara, sehingga semua pihak BUMN ataupun kementerian lain sangat berkepentingan berurusan dengan Kementerian Keuangan. Sehingga bila pejabat Kementerian Keuangan merangkap jabatan di jabatan lain di kementerian ataupun di kementerian lain atau di BUMN, maka itu jelas konflik of interest dan rawan. Nah, kemudian teman-teman ada juga yang bertanya, apakah ini termasuk mafia? Dan apa sih yang dimaksud dengan mafia? Nah, mafia itu bertingkat-tingkat, berkelas-kelas, ya. Untuk kelas yang paling bawah memang pengertiannya sangat basic, ya, yaitu adanya persengkongkolan jahat antara dua pihak atau lebih, di mana ada pihak yang diuntungkan dengan melanggar peraturan atau tidak sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini bisa dilihat. Namun dalam kenyataannya mafia ini lebih naik kelas, ada ke tingkat berikutnya. Tidak hanya persekongkolan antara dua pihak saja, tetapi dua pihak ini salah satu pihaknya selalu, ya, kalau mafia ini selalu melibatkan pejabat otoritas atau penegak hukum atau pejabat otoritas lah, ya, secara umum, ya. Karena apa? Karena kalau tanpa terlibatnya pejabat otoritas atau penegak hukum, maka pelaku swasta tidak akan berani atau akan mudah terdeteksi, akan mudah ditangkap. Nah, sedangkan mereka ini tidak tertangkap atau belum tertangkap karena memang bekerja sama dengan otoritas, oknum, ya, tentunya, ya, dengan oknum otoritas.
Nah, ini baru level 2 ya, yang bekerjasama dengan pejabat oknum otoritas. Nah, kalau meningkat lagi ke kelas 3, naik kelas, yaitu adalah bila eh, otoritas oknum ini ya, atau mitra usahanya, mitra bagi hasilnya di swasta, itu ya, dilaporkan oleh seseorang atau ada orang yang dicurigai akan mengetahui, maka orang pihak ketiga yang mengetahui atau yang ingin kemudian diperkirakan akan melaporkan itu akan diintimidasi, ya. Apalagi ya kalau ada pihak ketiga yang mengetahui itu melaporkan, maka pihak-pihak ini akan menyerang balik, ya, dengan melaporkan balik. Ya, karena itulah itu yang naik kelas lagi ke kelas berikutnya. Nah, seperti kita ketahui, mafia yang disebut mafia ini ada di mana-mana. Kita sering dengar ada mafia tanah, ya, yang kemarin ada pejabat oknum BPN yang ditangkap. Ada mafia hukum, ada pejabat oknum mulai dari polisi, jaksa maupun hakim yang ditangkap. Ya. Begitu juga di keuangan, ya. Di Kementerian Keuangan, di otoritas pasar modal, itu juga ada mafianya. Ya. Di pertambangan dan energi kemarin ini kan juga ada nih yang ditangkap. Jadi di semua lini ya itu ada mafianya, dan tentunya itu bisa terjadi karena ada kerjasama, ada oknum dari otoritas yang terlibat. Ya. Seperti tadi, baik di polisi, baik di kejaksaan, baik di hakim, bahkan di Hakim Agung, bahkan di BPN, bahkan di Menteri Energi dan Pertambangan, termasuk juga di Kementerian Keuangan tentunya, yang kemarin ini baru-baru juga sudah sering sebenarnya sebelumnya. Dan juga di pasar modal, semua ada mafianya, ada oknum mafianya yang terlibat, sehingga memuluskan terjadinya lah permufakatan, persekongkolan jahat yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Ya, itu sudah sangat jelas. Jadi termasuk, ya saya ulangi, termasuk di industri keuangan. Ya. Dan saya sendiri pun tidak hanya sekedar mendengar dari orang-orang katanya-katanya, tapi sudah melihat sendiri, membuktikan sendiri, karena saya ada di industri keuangan, terutama di pasar modal dan di Kementerian Keuangan, itu memang sangat jelas ya ada oknum-oknum mafia yang bermain, yang sehingga timbullah kerugian masyarakat. Masyarakatlah yang akan menanggung ruginya. Contoh waktu di sekitar 2008 itu saya melihat kerugian masyarakat di skandal pasar modal itu kan sekitar puluhan miliar waktu itu ya, baru puluhan miliar ya, puluhan miliar. Terus kemudian meningkat menjadi ratusan miliar. Dan bahkan saya sudah mengingatkan otoritas untuk melakukan reformasi pasar modal agar terhindarnya kerugian yang lebih lanjut di masa datang, ya, gitu, yang lebih besar. Nah, saya perkirakan mungkin 1 triliun, 2 triliun, tapi ternyata kan kita lihat sekarang kerugian masyarakat itu bahkan menjadi puluhan triliun. Dan ini kalau otoritas OJK masih juga tidak mau mengakui adanya dan atau menghilangkan praktek-praktek mafia atau oknum-oknum mafia di dalam OJK, maka tidak tertutup kemungkinan mungkin ke depannya entah kapan masyarakat akan menanggung kerugian para pensiun yang akan mendapat kerugian mungkin bukan lagi puluhan triliun tapi udah menjadi ratusan triliun. Nauzubillah min zalik. Masya Allah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, karena itu harus segeralah ya untuk sadar ini ya di Kementerian Keuangan, di industri keuangan, di otoritas jasa keuangan, di OJK untuk benar-benar menghilangkan praktek mafia ini, termasuk oknum-oknumnya yang terlibat dengan mafia. Saya rasa itu dahulu. Nanti kita lanjutkan di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.